Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Hari ini saya coba akan mempresentasikan Jermi MT325 Advanced Database System. Oke, Jermi kuliah Advanced Database System. Kuliah ini diampu oleh Asosiat Profesor Dr. Untung Raharja MTUNM atau yang biasa kita panggil atau sebetulnya PAUR. Oke. Kuliah ini menjadi suatu hal yang sangat menarik dalam segi materi tentang advanced database system, tetapi bagaimana setiap kali Pak Ur mengajar adalah out of the box dari dosen-dosen yang mengajar, mungkin cara masih beberapa hal mungkin ada yang menggunakan masih cara yang dahulu. Tapi coba saya agak sedikit introduction dulu bagaimana cara mengajar di mata kuliah ini. Yang pertama adalah cara penilaian bagaimana mahasiswa mendapatkan nilai. Terus bagaimana cara mengajar. Cara mengajar Pak Or adalah seperti di pertemuan pertama, yaitu materi-materi yang materi-materinya sudah ada hingga sampai akhir nanti semester, sehingga mahasiswa dapat lebih dahulu mempelajarinya gitu. Dan ya bisa ini yang menjadi agak lebih mudah bagi mahasiswa yang ingin mempelajari lebih dahulu. Yang kedua adalah bagaimana melakukan penilaian. Penilaian dilakukan adalah setiap pertemuan itu akan ada SC. SC itu apa ya? SC itu ya special contribution. Special contribution itu jika mahasiswa seperti melakukan presentasi, mungkin memberikan suatu hal yang lain yang di luar kebiasaan daripada mata kuliah gitu, sesuatu hal yang baik lah gitu. Jadi memberikan suatu kontribusi kepada mahasiswa di luar hal yang biasa gitu. Biasanya Pak Ur akan memberikan special contribution gitu. Terus gitu yang dengan yang mata kuliah ini juga ada beberapa challenge. Yang challenge terbaik akan mendapatkan special contribution. Itu yang menjadi SC itu menjadi penambahan nilai untuk penilaian dari mata kuliah ini. Kemudian di setiap assignment itu udah mulai ada bobot dari penilaiannya. Sehingga kita jika mengerjakan assignment step assignment dari assignment 1 hingga nanti sampai assignment yang terakhir, itu akan sudah terlihat kita udah bisa dapat memprediksi berapa nilai kita gitu. Nah, disitulah sebenarnya agak jadi lebih enak adalah bahwa pada saat nilai kita kecil, itu kita bisa aja bertanya kepada Pak Ur bahwa gimana caranya biar nilai kita menutupi nilai kita yang kurang. Nah, dengan penilaian ini saya sebut adalah objective predictable value gitu, bahwa nilainya itu secara objektif dinilai, kemudian kita dapat memprediksinya. Oke, itu introduction-nya dari saya. Kalau di ini coba kita lihat berapa lama introduction-nya. Ini tadi ya kita baru berapa menit lah. Oke, berikutnya adalah coba kita flashback pertemuan pertama. Pertemuan pertama yaitu tadi seperti saya bilang bahwa pertemuan pertama Pak Ur sudah menyiapkan materi-materi advanced database itu berupa ada beberapa video tentang advanced database, dilengkapi ada translate scriptnya itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian ada beberapa di tiap pertemuan itu akan ada challenge-nya. Nah, challenge tersebut yang tadi saya bilang bahwa itu setiap
kelompok itu akan mendapatkan nilai. Nah, di dalam pertemuan pertama kita membagi beberapa kelompok dan kelompoknya itu pun enggak semata-mata si A dekat sini, si B dekat. Kelompoknya ini dibagi agar rata bahwa tujuannya adalah antara orang yang lebih dahulu mungkin lebih mengerti database, itu akan dipotkan di paling atas, baru kemudian jadi akan di beberapa pot itu akan dipilih siapa yang lebih mengerti, baru berikutnya akan di-random. Oke. Dan timnya ini kita pakai menggunakan namanya squad, sebagai squad itu. Squad itu menggunakan class of clan. Nah, ini pun cara belajar yang saya pikir sangat menarik itu, bahwa dalam kelompok itu ya ada squad-nya yang seperti di game gitu. Nah, mungkin ini bisa dikatakan ini pun gamification dalam pembelajaran. Oke, akhirnya saya mempunyai kelompok squad archer, yaitu ada Dwi, Tri, Henry, dan saya. Oke, dari pertemuan pertama. Berikutnya adalah pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu kita sebenarnya udah dapat challenge, yaitu challenge warrior, yaitu membuat suatu create table dan menampilkan dan insert lah. Oke, di tim kelompok archer ini kami mencoba mendiskusikan cara gimana tidak hanya menyelesaikan suatu challenge, tetapi kami berdiskusi agar ada suatu hal yang nilai yang lebih untuk nanti akan didemokan karena kita ingin mendapatkan special contribution dan akhirnya kita mendapatkan special contribution pada challenge yang pertama. Challenge yang pertama ini ya kita tidak hanya menyelesaikan challenge tetapi kita ada menerapkan SDLC, System Development Life Cycle, yaitu dengan tools Trello. Yang kita lakukan adalah menggunakan Kanban, yaitu kita akan membagi-bagi tugas antara tim. Oke, itu adalah pertemuan kedua. Kemudian pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga kita ada challenge elite. Tim ya Squad Archer juga sudah mempersiapkan lagi apa yang lain daripada yang lain dan mempunyai nilai yang lebih. Itu Squad Archer telah menyiapkan yaitu GitLab karena di jalan dari mata kuliah ini, Advanced Database System, tidak hanya database, tapi bagaimana implementasi menggunakan code. Sehingga kita harus menggunakan GitLab untuk sebagai versioning code. Oke, akhirnya dari beberapa teman-teman coba kita saling sharing tentang GitLab dan akhirnya tim Squad Archer mengerti tentang GitLab dan telah mengimplementasikan. Memang kita di pertemuan ketiga ini tim Archer tidak bisa mendemokan karena kita harus bergantian dengan tim yang lain. Sebenarnya kami pun sudah menyiapkan siapa saja yang akan mendemokan, yaitu Bu Tri dan Mas Henry. Oke, itu dari pertemuan ketiga. Pertemuan keempat adalah challenge master, yaitu membuat data dosen, menampilkan data dosen. Oke, ini kita akhirnya membuat dan selesai juga dan menghasilkan. Ini kita menggunakan pakai Bootstrap dan selesai dengan tepat waktu. Oke, berikutnya di pertemuan kelima, yaitu pertemuan kelima tidak ada challenge, karena challenge-nya itu digabung antara 5 dan 6. Dan pertemuan 5 ini membahas tentang operator, melakukan query dengan operator. Operator yang biasa digunakan ya like, in, not in, between, and not between. Kalau like, kalau like ya itu ya biasa menggunakan ada pakai persen ataupun bisa menggunakan pakai garis bawah. Kalau garis bawah itu biasa untuk mencocokkan karakter tunggal. Tapi untuk kalau persen itu mencocokkan urutan karakter. Jadi kalau persennya di depan berarti
ya huruf depannya itu bebas, cuman huruf belakangnya pasti sama. Oke, berkata in itu di dalam gitu, sama seperti bahasa Inggris itu bahwa in in itu berarti bisa di dalam inquiry tersebut. Jadi query di dalam query bisa lakukan ataupun in juga bisa aja itu udah dalam bentuk suatu array ataupun data gitu. Not ini adalah kebalikannya. Kemudian between sama halnya lebih kecil dari sama dengan and lebih besar sama dengan and lebih kecil sama dengan itu adalah between. Not between adalah menggunakan or lebih kecil or lebih besar, tetapi dia tidak pakai sama dengan. Pertemuan keenam itu seperti tadi saya bilang itu ada challenge yang karena 5 digabung itu challenge Grandmaster. Challenge Grandmaster ini yaitu udah mulai menggunakan dua table yang berbeda. Yang pertama adalah kita mempunyai tabel mahasiswa yang akhirnya kita melakukan perubahan yaitu menggunakan alter. Yang kemudian adalah kita mempunyai tabel konsentrasi. Nah, konsentrasi ini kita akhirnya mempelajari mengenai yang dinamakan normalisasi. Relasi yang digunakan ini antara mahasiswa dan konsentrasi itu one to many. Cara bagaimana normalisasi one to many itu adalah kita harus dari dua arah gitu. Misalkan dari mahasiswa mempunyai berapa konsentrasi, berarti satu mahasiswa, kita mulai dari satu mahasiswa dulu. Satu mahasiswa mempunyai berapa konsentrasi. Saat ini mungkin ada di beberapa tempat universitas ada yang ada bisa dua konsentrasi, tapi untuk saat ini di Universitas Raja hanya satu konsentrasi, berarti satu ke satu. Nah, itu. Berikutnya kita harus tarik lagi dari sisi konsentrasi. Satu konsentrasi itu bisa dimiliki berapa mahasiswa. Berarti kan satu konsentrasi bisnis itu lagi itu akan ada banyak 3 atau 5 mahasiswa atau lebih gitu. Berarti kan dari satu konsentrasi itu many ke banyak mahasiswa. Nah, ini adalah berarti kalau kita bacanya mahasiswa ke konsentrasi itu many to one atau biasa disebut juga one to many. Oke, pertemuan ketujuh. Pertemuan ketujuh adalah ini adalah pertemuan UTS yang harusnya UTS, tetapi ini kita ada assignment. Nah, yang seperti awal saya bilang, ini adalah mata kuliah yang saya sangat enjoy dengan cara mata kuliah ini. Tidak ada UTS ataupun nantinya tidak ada ujian akhir, tetapi diganti dengan assignment yang saya pikir adalah bisa lebih lebih mengena gitu kepada mahasiswa gitu. Dan saya pikir karena praktik itu ya membutuhkan ya melakukan action, tidak hanya yang apa UTS itu biasanya dari eh, dulu saya kuliah adalah ya udah SKS itu kejar semalam gitu. Jadi untuk mempelajari untuk mendapatkan nilai UTS itu harus berusaha di akhir kita mau UTS itu ya di akhir-akhir di malam-malam kita baru belajar, baru itu yang menentukan nilai kita gitu. Dan ini adalah kalau seperti itu adalah ya saya pikir ada cara lama gitu. Dengan yang cara seperti ini bahwa nilai kita itu mulai dihitung dari setiap pertemuan dan pada saat UTS ataupun mites itu ada bobot yang nilai yang lebih yaitu dengan assignment dan ini adalah saya pikir adalah merdeka belajar. Oke, hasil dari pertemuan ketujuh adalah seperti ini dan alhamdulillah telah selesai yaitu dengan melakukan insert, kemudian mengorder nama lengkap, menggunakan order name descending yaitu secara descending itu dari besar ke kecil. Oke, next-nya adalah ini adalah assignment pertama saya. Assignment pertama saya mendapatkan nilai A+, dan ini berarti saya udah mengantongi 100 poin minimal. Atau kemungkinan bisa jadi 200 karena tergantung nanti satu assignment itu kalau nilai A itu berapa poin gitu.
Dan setidaknya kalau dengan seperti ini, berarti minimum nilai saya udah mendapatkan nilai 2 gitu. Belum nanti ditambah dengan special contribution. Nah, itu yang tadi saya bilang, eee, bahwa nilai saya udah bisa dapat diprediksi gitu. Assignment kedua juga udah selesai ya, ini mungkin belum dapat penilaian aja, tapi udah selesai, mudah-mudahan dapat nilai A+. Kemudian nilai assignment ketiga pengganti UTS, mudah-mudahan juga akan mendapatkan nilai A+. Kemudian special contribution, alhamdulillah saya mendapatkan special contribution ini 7 totalnya. Mudah-mudahan dari teman-teman juga mendapatkan nilai yang special contribution yang lebih banyak lagi. Mari kita berlomba. Mudah-mudahan menjadi ya, ya menjadi semangat untuk mendapatkan special contribution karena akan sangat membantu jika penilaian kita nanti pada saat setiap assignment-nya kita nilai kurang. Oke, kesimpulannya adalah alhamdulillah kuliah di Advent ini sangat enjoy, kuliah merdeka, nilainya dapat diprediksi, tidak pada saat di akhir semester baru kita tahu nilai kita, dan beberapa hal juga di mid-test juga ujian akhir juga kita udah bisa dapat nilai cepat gitu, dan kita udah dapat memprediksi gitu. Dan itulah yang saya tadi bilang di sini adalah kuliah ini adalah objectively predictable value, sangat objektif, dapat diprediksi nilai kita. Oke, selain itu dalam mata kuliah ini ya saya ada beberapa kesempatan mempresentasi ataupun berbagi sharing itu apa yang saya ketahui. Ini adalah bagian dari saya mempelajari untuk soft skill saya. Eh, saya terima kasih kepada Pak Wur karena ada saya diberi kesempatan untuk mempelajari soft skill ini. Karena beberapa hard skill itu kita bisa pelajari dari beberapa tutorial. Yang agak sulit adalah soft skill. Makanya saya sangat berterima kasih pada dosen-dosen yang memberikan saya kesempatan mungkin untuk presentasi atau sharing-sharing kepada teman-teman. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan cermin ini bermanfaat, video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan saya mohon maaf atas kesalahan. Kalau tidak pakai kalau, berarti saya ada salah, jadi saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.